Shalom, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3 dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan.
Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari saudara kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, kembali lagi bersama saya Teni dalam Dem News minggu ini. Buat saudara yang baru pertama kali bergabung, saya ucapkan welcome home, selamat bergabung di GBI dan Mogot. Saudara, kami membuka layanan doa melalui mobile apps GBI dan Mogot. Bagi saudara yang ingin didoakan, bisa mengikuti langkah berikut ini. Yang pertama, buka mobile apps GBI dan Mogot, pilih fitur Care Center, lalu klik tanda plus, kemudian pilih permohonan doa. Dan di sana saudara bisa mengisi pokok doa yang ingin saudara sampaikan. Nanti ada tim dari pendoa GBI dan Mogot yang akan mendoakan saudara. Dan berikut info DM News minggu ini.
Waktu kita bisa mengungkapkan perasaan kita, apa yang ada di pikiran kita juga, saya percaya kita akan menjadi lebih rileks, ya, menjadi lebih tenang. Waktu kita lebih tenang, maka kita akan bisa masuk di dalam persekutuan bersama Tuhan lewat doa-doa kita. Timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. It's my family, bahagiaku bisa di sini, ku diterima dan ku berubah. This is my church, this is my home, and this is my family. Bahagiaku bisa di sini, ku diterima dan ku berubah menjadi lebih dari pemenang. This is my church, this is my home, and this is my family. Bahagiaku bisa di sini, ku diterima dan ku berubah. This is my church, this is my home, and this is my family. Bahagiaku bisa di sini, ku diterima dan ku berubah menjadi lebih dari pemenang. Oh, oh. Da, 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 da. Ku diterima. Saudara, untuk permohonan pelayanan pelepasan, saudara juga dapat menggunakan mobile apps GB dan Mogot dengan cara: pertama, saudara login dengan akun saudara di mobile apps. Setelah itu, klik Care Center. Kemudian, klik tanda plus. Pilih fitur yang saudara inginkan, yaitu pelayanan pelepasan. Isi data-data yang diminta seperti nama lengkap, nomor handphone, jenis kelamin, umur, dan keterangan. Setelah selesai, klik tombol simpan atau save. Tim kami akan segera menghubungi saudara perihal jadwal pelayanan pelepasan. Jika ada yang ingin saudara tanyakan, dapat menghubungi kami melalui hotline pelayanan jemaat 0858 80 500.000 atau melalui sosial media GB dan Mogot. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan saudara, mari kita berdoa untuk pemulihan negeri ini dari COVID-19 dan patuhi protokol kesehatan. Bagi saudara yang merasa diberkati oleh ibadah hari ini, bisa share dan subscribe YouTube channel GBI dan Mogot agar banyak orang yang diberkati melalui ibadah ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Menjadi lebih dari pemenang. Welcome home. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Saudara dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali kita kembali berjumpa di dalam ibadah kita pada hari ini. Dan kita percaya kalau kita boleh ada semua karena perlindungan, penyertaan Tuhan dan kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Yang setuju boleh bersama-sama katakan amin Bapak Saudara. Mari bersama-sama saya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan hari ini. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami mau datang bersama-sama untuk menyenangkan Tuhan. Kami datang membawa pujian, penyembahan, korban syukur kami di hadapan Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kami akui Tuhan, Kaulah sumber kekuatan kami, sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Kami siap memuji menyembah-Mu hanya di dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang siap memuji menyembah Tuhan boleh bersama-sama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Bapak Saudara. Haleluya. Mari bersama-sama di dalam sukacita Tuhan kita bertepuk tangan. Dia sumber kekuatan dalam hidup saya dan saudara. Mari bersama aku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau.
yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Boleh sama-sama kita serukan bersama aku ini. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Oh, aku andalkan kekuatanmu, namun yang pasti kan tetap selamanya. Oh, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari dari awal sekali lagi dengan iman percaya bersama kita akui, hanya kau milikku, hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Yes, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Oh, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Kaulah sumber kekuatan kami selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama Tuhan Yesus. Dia sumber kekuatan kita. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib. Mari Bapak Saudara, dimanapun Anda berada saat ini percaya, boleh bersama-sama tepuk tangan dan kepala saudara. Segala yang baik itu Tuhan berikan bagi kita. Dengan iman bersama aku, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan kan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ayo GBI dan Mogot bersama-sama lompat buat Tuhan yo. One, two, go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kau Raja mulia, Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Betapa besar perbuatan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Akui bersama, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa kami yakin, segenap jiwa dan
serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atas hidup kami. Boleh sambil angkat kedua tangan bersama akui. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kau memerintah selama-lamanya Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu, besar dan hebat karya-Mu bagi setiap kami. Mari yang di rumah-rumah boleh sama-sama kita serukan haleluya. Boleh angkat tangan bersama akui. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib. 1, 2, come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Sekali lagi. Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara, saya percaya Tuhan sumber kekuatan pengharapan kita. Sebab Dia Tuhan yang ajaib bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin saudara. Silakan duduk buat saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lewati setiap proses, lewati setiap kejadian, keadaan yang kami lalui, kami tahu Tuhan, bukti kebesaran-Mu itu nyata sempurna bagi setiap kami. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Kau sempurna, ini iman kami. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ini iman kami Tuhan, kami akui di hadapan-Mu bersama-sama. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu
dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami tahu hidup kami untuk menggenapi firman-Mu, Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan, kemampuan Tuhan untuk hidup di dalam firman-Mu. Kami telah melihat, merasakan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Kau Allah yang setia, Immanuel dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna. Boleh bersama-sama kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang ajaib. Hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama kami, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau di dalam hidup kami, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Bukti kebesaran-Mu, bukti keajaiban-Mu, selalu Kau nyatakan dalam hidup kami. Kau Allah yang berdaulat, Kau Allah yang berdaulat atas setiap pribadi. Kami bawa sembah kami bawa nyanyian kami bawa penyembahan dan hati yang bersyukur kepadamu Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik, Kau setia dalam hidup kami. Oh, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih Tuhan buat pengalaman-pengalaman yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Kau ajaib.
kasih-Mu yang menyembuhkan, yang mengampuni setiap kami, setiap hati. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar, besar, besar dan termegah dalam hidup kami. Terima kasih buat perbuatan-Mu, terima kasih Tuhan. Mari terus sembah Tuhan, sembah Dia. Ya haleluya, 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 haleluya. Dahsyat ajaib perbuatan-Mu, layak dipuji, layak disembah. Kau Yesus, Kau Yesus, pokok pujian, pusat penyembahan setiap kami. Ya Allah bakasantara labakaralabo, ya Allah batakaralabo santiaralabo, irebakasandara labo rekemaso, rasanda rikaraba sandere batakaralabo se, rene baso rabatakaralabo siaralabo, ya Allah bakaralabo, ya Allah baso, ya Allah, ya Allah. Ya la 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 la. Dahsyat, ajaib, luar biasa perbuatan-Mu, Tuhan. Ya la la ya la 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 re 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 baso, ya la 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 rakabo. Yerere basande, ora basande, yere bakaramo sondore basande. Kaulah pokok pujian, pusat penyembahan bagi setiap kami. Sungguh kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Kau gembala yang baik di saat keadaan dan situasi apapun. Kami tahu Kau tetap gembala yang baik, yang menuntun setiap kami berjalan dalam terang kasih-Mu, yang membawa kami ke dalam air yang tenang. Terima kasih Tuhan, Kau yang sanggup mengubah lembah yang telah menjadi lembah yang bermata air. Kami angkat tangan kami. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Bersyukur buat kasih setia-Mu dalam hidup kami, yang terus Kau nyatakan bagi setiap pribadi yang mengasihi dan memuji Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Mari rumah-rumah penuhi pujian penyembahan di rumah-rumah dimanapun Anda berada saat ini. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Oh, Kau Bapakku yang setia. Mari angkat kedua tangan dengan iman, naikkan syukur di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku, selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kita berikan tepuk tangan terbaik buat Bapak kita yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Oh, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. Umat yang bersyukur kepada Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan, yang tidak pernah membiarkan hidup kita berjalan sendiri. Welcome home. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai setiap saudara dimanapun juga saudara berada. Saya terus berdoa kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman, mari kita berdoa saudaraku. Bapa, biar saat ini Engkau mempersiapkan hati setiap kami, dan Roh Kudus mari Engkau berbicara kepada setiap kami. Perdengarkan suaramu dan jamah hati kami, ubahkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya akan berkhotbah dengan tema Aku Butuh Tuhan. Saya mau ajak kita baca dari kitab Roma, pasalnya yang ke-10, ayat 9 sampai dengan 10 dan juga ayat ke-13. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, ayat ini berkata kepada kita bahwa kalau kita benar-benar mencari Tuhan, maka kita akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Bahwa setiap manusia pada dasarnya adalah membutuhkan pertolongan Tuhan. Apakah benar kalimat yang baru saja saya katakan itu? Mari kita renungkan saudaraku. Kenapa saya katakan bahwa manusia membutuhkan pertolongan Tuhan? Saya mau mengajak kita melihat dari pertama kali Tuhan menciptakan manusia. Ayo kita buka dari kitab Kejadian pasal kedua ayat ke-18. Ini adalah saat pertama kali Tuhan ciptakan Adam, manusia pertama. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi waktu Tuhan pertama kali ciptakan manusia Adam,
Lalu Tuhan perhatikan, Tuhan amati Adam. Dan Tuhan katakan begini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Artinya manusia ini kalau seorang diri saja tidak akan pernah sampai kepada kemaksimalan di dalam kehidupannya. Dan Tuhan katakan, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, yang menarik adalah kata penolong di dalam ayat ini berasal dari kata Ibrani Aizer. Artinya penolong. Cuma yang menarik begini saudaraku, di dalam ayat ini, dalam peristiwa ini, yang Tuhan maksudkan Tuhan akan jadikan Aizer, penolong bagi Adam, adalah manusia lain. Tuhan kemudian ciptakan Hawa. Dan Hawa dipasangkan dengan Adam sebagai suami istri dan Tuhan memberkati pernikahan mereka. Tetapi yang menarik saudaraku, kata Aizer yang artinya penolong, di dalam kitab perjanjian lama dipakai di ayat-ayat lain sebanyak 21 kali. Dan di ayat-ayat lain selain daripada kitab Kejadian 2 ayat 18 ini, kata Aizer selalu dipakai menunjuk kepada Tuhan sebagai penolong. Hanya di ayat ini saja kata Aizer yang artinya penolong menunjuk kepada manusia lain atau Hawa sebagai penolong daripada Adam. Saya bisa simpulkan begini saudaraku. Tuhan sedang berkata, manusia tidak akan pernah mencapai kemaksimalan di dalam kehidupannya kalau tidak ditolong oleh Aizer, yaitu yang pertama Tuhan, dan yang kedua Aizer juga berarti manusia lainnya. Sekali lagi saudaraku, Tuhan ciptakan manusia tidak untuk hidup seorang diri. Untuk mencapai kemaksimalannya, manusia itu butuh pertolongan Tuhan. Dan yang kedua, tidak kalah pentingnya, manusia itu juga membutuhkan pertolongan orang lainnya. Nah, kita harus pahami ini karena ini adalah awal penciptaan manusia. Ini adalah desain Tuhan untuk manusia. Kalau kita nggak memahami desain Tuhan waktu ciptakan kita, mungkin hidup kita bisa menderita. Mungkin hidup kita justru bisa mengalami kehancuran. Saya kasih contoh saudaraku. Misalnya satu alat tertentu, katakanlah timbangan saudaraku. Timbangan ini punya kapasitas untuk menimbang katakan sampai 1000 kilo waktu diciptakan. Nah, kita harus tahu kapasitasnya hanya 1000 kilo. Kalau kemudian dibebani beban 2000 kilo, timbangan ini akan rusak. Karenanya kembali kita harus paham. Saudara dan saya sebagai manusia, Tuhan mendesain hanya akan mencapai kepada kemaksimalan kalau kita ditolong oleh Tuhan dan ditolong oleh manusia lainnya. Jadi hari ini saya mau sampaikan begini, bahwa saudara dan saya membutuhkan Tuhan untuk menolong kehidupan kita. Buktinya apa saudaraku? Yang pertama, sebagai manusia, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dari benih dosa dan akibat-akibat dosa yang mengikat di dalam kehidupan kita. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, setiap manusia yang dilahirkan ke dalam dunia sudah memiliki benih dosa. Benih dosa ini mencengkram seluruh kehidupan manusia sehingga seluruh manusia pasti melakukan dosa, terikat oleh dosa, dan mengalami berbagai akibat yang buruk karena dosa itu. Setiap manusia mengalami berbagai kerusakan, mengalami berbagai kehancuran karena benih dosa ini. Yang terus berkembang dan mengikat manusia dan tidak mampu melepaskan diri. Hanya melalui pertolongan Tuhan saja, melalui penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib,
Barang siapa yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupannya, dia akan dibebaskan dari benih dosa itu. Dan memiliki kemampuan dengan pertolongan Roh Kudus, Roh Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk bisa hidup dalam kekudusan. Dan pada akhirnya waktu kita berpulang, kita memiliki kepastian untuk masuk dalam kerajaan surga. Hari ini saya mau ingatkan, tidak ada seorang manusia pun memiliki kemampuan untuk melepaskan dirinya daripada dosa, kalau bukan Tuhan yang menolong kehidupannya. Yesus turun ke dunia untuk menolong seluruh umat manusia, agar barang siapa yang percaya kepadanya beroleh kehidupan, beroleh keselamatan. Sehingga waktu nanti kembali kepada Tuhan, kita semua dipastikan masuk dalam kerajaan surga, hidup berbahagia bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, buktinya manusia butuh pertolongan Tuhan adalah ada begitu banyak persoalan di dalam kehidupan kita yang kita tidak mampu selesaikan. Atau ada di luar batas kemampuan kita untuk menyelesaikannya. Hari-hari ini adalah contoh terbaik. Saudaraku, pandemi COVID-19 sebagai salah satu bukti hal ini. Sudah berlangsung 1,5 tahun lebih, saudara. Ada begitu banyak manusia-manusia yang sangat pandai. Para ahli di seluruh muka bumi ini mencoba untuk menyelesaikan pandemi ini. Tapi sampai hari ini belum berhasil. Puji Tuhan, sudah berhasil diciptakan, ditemukan vaksin-vaksin setelah sekian lama. Tapi itu pun belum bisa memastikan secara 100% bahwa setiap orang yang divaksin pasti tidak mungkin lagi kena COVID-19. Walaupun tentunya vaksin ini sangat membantu. Belum lagi akibat pandemi ini muncul tekanan demi tekanan sehingga orang mengalami begitu banyak stres, depresi. Menandakan manusia kehilangan akal, kehilangan harapan karena tidak lagi bisa menemukan jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapinya. Belum lagi masalah-masalah ekonomi, krisis ekonomi terjadi di seluruh muka bumi akibat pandemi. Dan banyak negara kebingungan bagaimana bisa menyelesaikannya. Banyak keluarga, banyak pribadi kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan dan lain sebagainya. Itu membuktikan bahwa ada banyak hal di luar kemampuan kita sebagai manusia untuk bisa menyelesaikannya. Karenanya hari ini saya ingatkan, kita butuh Tuhan untuk menolong kita. Dan ayat yang tadi saya bacakan, ayat itu berkata seperti ini, saudaraku. Saya kembali bacakan Roma 10 ayat 9, 10 sampai 13. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Maka kamu akan mendapatkan pertolongan. Maka kamu akan mendapatkan jawaban dari pergumulan-pergumulanmu. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat ke-13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, kalau saudara katakan hari ini saya butuh pertolongan Tuhan. Ada 3 hal yang kita harus perhatikan dari ayat ini. Supaya kita bisa mendapatkan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama dikatakan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Orang-orang yang mau mengakui Yesus sebagai Tuhan, orang itu akan diselamatkan. Apa artinya, saudaraku? Kata Tuhan di dalam ayat ini berasal dari kata Yunani kurios. Artinya adalah master.
majikan, penguasa tunggal di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita berkata mengakui Yesus adalah penguasa tunggal di dalam hidup kita, artinya kita harus mau merendahkan diri. Dan berkata, Yesus, engkau master saya. Yesus, engkau Tuhan saya. Yesus, engkau penguasa tunggal di dalam kehidupan saya. Saudara dengar saya baik-baik. Hal paling penting untuk kita bisa mendapatkan pertolongan dari Tuhan, kalau kita memiliki kerendahan hati. Ada begitu banyak manusia yang tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan karena masih tinggi hatinya. Masih begitu penuh keyakinan saya berkuasa atas kehidupan saya. Tapi hari ini saya mau katakan, ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa kita tidak maha kuasa. Hanya satu pribadi yang maha kuasa, Yesus Kristus namanya. Dan mari hari ini kita mulai merendahkan hati kita. Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan berkata, Yesus, aku mau mengakui Engkau sebagai Tuhan di dalam kehidupanku. Berkuasalah, bertahtalah di dalam kehidupanku. Karena ini adalah langkah awal untuk kita bisa mendapatkan pertolongan daripadanya. Yang kedua, saudaraku, dikatakan kita percaya akan kuasa Tuhan. Percaya kalau Tuhan itu maha kuasa. Saudara, saya ingat di dalam kitab Roma pasal 1, Rasul Paulus katakan, Tuhan itu murka kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan oleh Rasul Paulus, sekalipun orang-orang itu tidak bisa melihat Tuhan secara fisik, tetapi seharusnya mereka tahu Tuhan itu ada dan seharusnya bisa percaya kepada Tuhan karena melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar di seluruh alam semesta ini. Ada begitu banyak kekaguman-kekaguman, ketakjuban manusia waktu kita mau melihat kepada seluruh alam semesta. Dan kalau kita mau jujur, tentunya seluruh alam semesta ini tidak terjadi seperti itu saja dengan sendirinya. Tapi ada satu pribadi, yaitu pencipta alam semesta ini. Dialah Tuhan. Yang hari ini kita sembah Dia di dalam nama Yesus Kristus. Buat saudara yang sudah lama percaya kepada Yesus, hari ini juga saya mau mengingatkan saudara. Di dalam pergumulan kita hari-hari ini, mungkin kita nggak lihat Tuhan secara fisik. Tapi saya mau ingatkan, bukankah kita selalu melihat perbuatan-perbuatan Tuhan itu nyata dalam hidup kita? Kita memang tidak bisa melihat Tuhan secara fisik. Tapi secara fisik kita bisa lihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat. Sama halnya, kita tidak bisa melihat adanya angin bergerak. Tapi kita bisa melihat ada daun-daun yang bertebaran karena tiupan angin. Kita bisa lihat perbuatan yang diakibatkan oleh angin. Hal yang sama dengan Tuhan. Sekalipun kita tidak mampu melihat Tuhan secara fisik, tapi bukankah kita mampu melihat perbuatan-perbuatannya secara nyata di dalam kehidupan kita? Perlindungannya, pertolongannya, perbuatan-perbuatan besar lainnya yang Dia sudah tunjukkan, yang Dia sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Kalau saudara pernah mengalami hal itu, hari ini saya mau katakan, putuskan dalam hidupmu berkata, saya percaya Tuhan Maha Kuasa. Saya percaya Tuhan mampu menolong saya dari setiap pergumulan, dari setiap masalah yang saya hadapi. Saya percaya Tuhan pasti bisa tolong saya. Dan yang terakhir saudaraku, dikatakan oleh ayat ini adalah sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Berseru kepada Tuhan,
Artinya kita datang dan berdoa kepada Tuhan. Meminta pertolongan Tuhan. Dan mau percaya, mempercayai semuanya kepada Tuhan. Mengandalkan Dia sepenuhnya. Kalau selama ini kita masih mengandalkan kekuatan kita. Kalau selama ini kita masih sombong. Mari hari ini kita rendahkan diri kita. Kita miliki kerendahan hati datang kepada Tuhan. Yesus, Engkaulah Tuhan saya. Yesus, saya percaya Engkau Maha Kuasa dan mampu menolong saya. Yesus, saat ini aku berseru kepadamu. Dan aku percaya sebagaimana firman-Mu katakan. Barang siapa berseru kepada nama Yesus, dia akan diselamatkan. Saudara, mari kita berdoa. Saya akan tuntun saudara. Buat setiap saudara yang menyaksikan tayangan ini. Yang selama ini saudara belum sepenuhnya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Tapi waktu saudara melihat tayangan ini dan saudara katakan dalam hatimu, ya hari ini saya percaya Yesus adalah Tuhan saya. Buat saudara yang membuat keputusan seperti itu, mari ikuti doa yang saya ucapkan ini. Mari berdoa. Tuhan Yesus, hari ini saya datang kepadamu. Saya mau mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan dalam hidup saya. Hari ini saya mau mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan dalam kehidupan saya. Karenanya hari ini saya buka hati saya. Saya mengundang Engkau Yesus untuk masuk dalam kehidupan saya. Menjadi Tuhan, menjadi Raja dalam hidup saya. Dan tuntunlah kehidupan saya. Tolonglah kehidupan saya. Supaya saya senantiasa berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Dan senantiasa hidup berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Saudara, saya juga mau berdoa buat setiap saudara yang sedang dalam pergumulan. Apapun juga pergumulan saudara hari ini. Tapi satu hal yang saya mau katakan. Mari sama-sama kita berseru. Yesus, aku butuh Engkau. Yesus, aku butuh Engkau. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapak, aku berdoa untuk setiap pribadi yang saat ini sedang dalam pergumulan berat. Apapun juga bentuk pergumulannya. Mungkin mereka saat ini ada dalam sakit penyakit. Dan sakit ini tidak kunjung sembuh. Satu hal yang aku percaya bahwa Engkau Maha Kuasa. Tidak ada perkara yang mustahil buat Engkau. Dan aku berdoa saat ini. Aku minta kuasa kesembuhan-Mu turun, menjamah setiap pribadi yang saat ini sedang menyaksikan tayangan ini. Pada saat ini mereka sedang sakit. Aku berdoa. Tangan-Mu menjamah mereka. Dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Aku juga berdoa buat setiap orang yang kehilangan penghasilan. Mengalami kehilangan pekerjaan. Mengalami kehancuran dalam bisnis. Aku berdoa saat ini. Aku minta hikmat daripada-Mu turun. Pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan. Dan ada terobosan demi terobosan terjadi dalam setiap pribadi yang berseru kepada Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, mujizat-Mu terjadi. Aku juga berdoa saat ini untuk setiap pribadi maupun keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi, khususnya karena pandemi ini Tuhan. Mereka yang saat ini sedang berduka, mereka yang saat ini sedang putus asa, mereka yang saat ini sedang kesepian, mereka yang saat ini sedang mengalami kesedihan yang sangat berat. Aku berdoa, Roh Kudus menjamah, menyembuhkan, menghiburkan, menguatkan. Roh Kudus menjamah saat ini, menghiburkan, menguatkan. Di dalam nama Yesus mengalir damai sejahtera Tuhan.
mengalir sukacita daripada Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Untuk setiap orang yang saat ini juga berbeban berat, aku berdoa. Tuhan, Kau mengangkat setiap beban dan menggantikannya dengan damai sejahtera daripadamu. Sukacita yang dari surga mengalir saat ini dalam nama Yesus. Saudara, buat setiap saudara yang hari ini saudara menerima Yesus sebagai Tuhan, saudara buat keputusan, hari ini saya terima Yesus sebagai Tuhan saya. Saudara bisa tuliskan di dalam komen. Pada saat saudara menyaksikan tayangan ini, saudara ketik komen saudara dan katakan, sebutkan nama saudara dan katakan, hari ini saya terima Tuhan Yesus. Saya akan berdoa buat saudara supaya saudara terus setia kepada Yesus sampai selama-lamanya. Juga setiap saudara yang butuh dukungan doa, saudara bisa sebutkan nama saudara dan juga pergumulan yang saudara sedang hadapi. Saudara bisa tuliskan di komentar. Dan saya bersama dengan tim akan terus mendukung di dalam doa pergumulan-pergumulan saudara sampai saudara semua benar-benar mengalami terobosan. Dan saudara bisa benar-benar menjadi saksi-saksi Tuhan yang dahsyat. Berkata, sungguh Tuhan itu ada. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia pasti diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, ini waktunya kita memberikan persembahan kita. Pastikan kalau kita memberi persembahan karena kita rela dan dengan penuh ketulusan dan cinta kepada Tuhan kita memberikan persembahan kita. Mari persiapkan diri kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih hari ini kami sudah diberkati melalui pujian penyembahan, melalui firman, melalui jamahan-Mu, melalui kuasa kasih-Mu. Dan saatnya kami mau memberikan persembahan yang terbaik dari apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kami berikan dengan penuh cinta kepada Tuhan. Dan kami berdoa persembahan kami ini sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan dipakai sepenuhnya hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku berdoa untuk setiap pribadi. Engkau perluas kapasitas hati kami dan Engkau berkati kami berlipat kali ganda. Sehingga kami semakin dipakai menjadi bendahara-bendahara Tuhan yang jujur dan setia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terbayang kebesaran-Mu, tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa kami yakin, segenap jiwa dan lagu serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atas hidup kami. Boleh sambil angkat kedua tangan bersama akui, hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kau memerintah selama-lamanya Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu, besar dan hebat karya-Mu bagi setiap kami. Mari yang di rumah-rumah boleh sama-sama kita serukan haleluya. Boleh angkat tangan bersama akui, hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib, 1, 2, come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia. Sekali lagi, Raja mulia, Raja mulia. Baik
Baik saudaraku, ibadah sudah selesai. Mari siapkan hati dan hidup kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Buka hati saudara dan angkat kedua tangan saudara. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, saat ini terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, serta sukacita yang berlimpah-limpah dicurahkan Bapa dari surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persatuan dengan Roh Kudus, dicurahkan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Ku diterima dan ku berubah menjadi